Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 56. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, apakah Anda pernah melihat, menonton, atau mendengar tentang tukang besi? Ya, tukang besi, tugas mereka ialah membuat besi menjadi berguna bagi orang lain. Ada begitu banyak besi. Kita ambil saja salah satu contohnya, pedang atau parang. Pedang akan semakin bagus jika dibakar di api yang panas. Semakin panas api itu, akan semakin baik pedangnya. Sama halnya dengan emas, bukan? Emas itu akan semakin murni jika dibakar di api yang panas. Tidak jarang, karena panas, tangan mereka terluka. Tetapi inilah hidup. Harus ada orang yang berkorban untuk orang lain. Harus ada orang tua yang bekerja berpeluh keringat untuk membahagiakan anak-anak. Harus ada dokter, perawat yang berjam-jam melayani orang di rumah sakit agar orang lain selamat. Harus ada guru yang menyusun rencana belajar agar bisa mendidik siswa dengan baik. Harus ada petani yang bekerja di panas terik matahari agar orang lain bisa makan nasi, sayur, buah-buahan, dan masih banyak lagi pengorbanan lainnya. Dari tukang besi kita belajar bahwa harus menderita di api yang panas dulu agar bisa menghasilkan pedang yang baik. Dengan kata lain, tidak pernah ada pengorbanan yang sia-sia jika semuanya dilakukan dengan tulus hati. Umat beriman yang terkasih, Yesus datang ke dunia untuk memuliakan manusia. Yesus mau mengangkat manusia dari dosanya agar manusia diselamatkan. Tetapi terkadang tindakan mulia ini selalu saja ditentang oleh orang-orang lain, orang-orang yang membencinya. Dalam hal ini, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bahwa mereka berkata,
Apa yang harus kita buat? Sebab orang ini banyak membuat mujizat. Apabila kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepadanya, akan percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, ini adalah rencana kejahatan dari mereka terhadap Yesus, karena mereka tidak senang melihat kebaikan yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian dikatakan bahwa mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus pun tetap bersemangat. Ia tetap melakukan kebaikan kepada banyak orang. Ia bersama murid-muridnya pergi ke Efraim. Yesus tetap mau berkorban demi menyelamatkan manusia dari dosa. Hal inilah yang tidak dilihat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun, hal ini dilihat oleh Kayafas. Ia pun berkata bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tetapi sebagai imam besar ia bernubuat bahwa suatu saat nanti Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak Allah yang tercerai-berai. Semuanya ini datang dari Allah, bukan dari diri Kayafas sendiri. Dan inilah yang dilakukan Yesus. Ia berkorban untuk banyak orang dan mau menyelamatkan siapa saja, setiap orang yang percaya kepadanya. Umat beriman yang terkasih, apa yang dialami oleh Yesus adalah tantangan jika menjadi orang yang benar. Dimanapun kita berada, akan selalu ada dua sisi. Ada orang yang membenci kita, menolak kita, dan ada orang yang menerima kita. Orang yang membenci akan menggunakan berbagai cara untuk menyalakan api kebencian kepada sesamanya. Sedangkan orang yang mencintai akan menggunakan berbagai cara untuk menyalakan api cinta kasih kepada sesamanya. Maka sebagai orang beragama, ada yang pernah menulis demikian. Saya beragama untuk membakar diri saya sendiri, agar saya menjadi emas yang makin lama makin murni. Saya beragama bukan untuk membakar orang yang berbeda dengan saya, agar menjadi abu. Yesus pun selalu membakar dirinya sendiri, agar ia makin lama makin murni. Sedangkan orang Farisi dan ahli Taurat selalu membakar orang lain, agar mereka pun menjadi abu. Mari umat beriman yang terkasih, kita mau belajar dari Yesus untuk mau membakar diri kita dengan iman kita, dengan pengetahuan kita, dengan segala kebaikan yang kita lakukan kepada sesama, agar kita makin dewasa, agar kita makin murni, agar kita makin bijak. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk api cinta kasih yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami pun tetap menyalakan api itu di dalam masa-masa menyongsong pekan suci ini. Berkati dan tuntunlah kami, agar kami pun dalam menghadapi tantangan di dalam hidup ini, kami tetap mau untuk menyalakan api itu di dalam diri kami, agar kami pun semakin hari semakin murni, layaknya tukang besi dan tukang emas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat memulai hari yang baru. Selamat bekerja dan sampai jumpa.